guys, aku Talia dan untuk video kali ini aku akan bikin how I currently style my hair. Sama aku juga akan lebih fokus ke gimana aku bisa mempertahankan catokan ini sampai 3 hari. Aku udah pernah bikin video how I style my hair kurang lebih mungkin 1 tahun yang lalu. Aku akan taruh videonya di sini dan aku juga akan taruh linknya di description box. Nah, di video itu aku bilang ke kalian bahwa catokan yang aku lakuin itu bisa tahan sampai 3 hari, atau basically intinya tahan sampai aku keramas lagi, karena aku kan keramasnya 3 hari sekali. Banyak banget dari kalian yang nanya gimana aku bisa tetap pertahanin catokan aku selama itu, apa aja yang aku lakuin setelah catok, saat nyatok, dan lain-lainnya. Jadi di video ini aku akan fokus juga ngebahas ke tips and tricks apa aja yang aku lakuin supaya catokannya itu tahan lama dan keritingannya itu bentuknya nggak patah. Jadi kalau kalian yang mau lebih fokus ke cara nyatoknya, mungkin kalian juga bisa cek ke video itu, karena di video itu juga aku lebih fokus ke cara nyatoknya, dan di video ini aku akan lebih fokus ke tips and tricksnya. Jadi langsung kita mulai aja. Ini tips yang pertama aku bisa kasih ke kalian adalah untuk ngeringin rambut kamu sampai kering. Nah, jadi ini yang udah aku lakuin. Aku udah hair dry rambut aku, jadi udah nggak ada bagian yang lembab sama sekali. Kalau dia masih ada bagian yang lembab, nanti pas kamu catok dia akan bunyi kayak crispy gitu. Pernah nggak sih kamu ngalamin kamu nyatok rambut kamu terus dia kayak bunyi kayak kayak gitu, kayak lagi ngegoreng sesuatu. Nah, itu berarti tandanya rambut kamu tuh kan belum kering sepenuhnya, jadi masih ada air di rambut kamu. Itu dia yang aku rasain kalau aku nyatok selama rambut aku masih kayak gitu. Dia lebih fokus ke ngeringinnya juga, dan dia ngeritinginnya nggak sehalus sedangkan rambut kita udah kering. Jadi tips yang pertama kalau kamu mau keritingnya lebih bagus dan lebih tahan lama adalah untuk bener-bener ngeringin rambut kamu. Jadi aku akan bagi rambut aku ke 2 bagian. Aku biasanya ambil dari atas kuping, tarik lurus ke belakang. Tips kedua adalah untuk selalu sisir dulu sebelum kamu catok, karena kalau rambut kamu ada yang jembet atau ada sedikit yang nggak terlalu halus dan nggak kepisah-pisah, nanti catokannya akan kasar jadinya dan akan bentuknya kaku. Jadi penting banget untuk selalu nyisir rambut kamu sebelum nyatok. Catokan yang aku pakai ini adalah mereknya Lamude. Soal beli di mananya, ini udah lumayan lama, sekitar 4 tahun yang lalu, dan ini aku belinya di mbak yang smoothingin rambut aku. Jadi aku nggak tahu dia belinya di mana, tapi mungkin kamu bisa cari ini online atau mungkin cari di tempat-tempat yang biasa jual perlengkapan salon. Tapi ini aku suka banget karena aku cuma nyatok pakai catokan ini aja yang bisa bikin jauh lebih tahan lama daripada catokan lainnya. Catokannya udah aku nyalain ke 200 derajat. Catokannya akan aku tarik lurus ke bawah dan sampai setengah jalan. Rambut yang bawah ini aku flip ke depan, jadi dia posisinya seperti ini, dan aku tarik lurus terus sampai ke bawah. Nah, yang tips ketiga untuk bikin tahan lama, kamu tariknya pelan-pelan aja, jangan keburu-buru. Kalau nanti kamu tariknya kecepatan dan dia hasilnya belum terlalu keriting, kamu catok lagi, hasilnya nggak akan sebagus kalau kamu catoknya cuma 1 kali. Jadi tips yang ketiga adalah untuk pelan-pelan aja, tariknya santai aja, dan tarik sampai dia benar-benar kelepas dari catokannya. Jadi dia bentuknya itu bulatnya sempurna, nggak ada yang patah, karena ini kan dia juga bentuknya emang bukan catokan keriting biasa, jadi tariknya sampai dia lepas. Nah, terus ini adalah trik yang menurut aku bisa banget mengubah hasil keritingan kalian. Begitu kalian lepas tadi, langsung kalian pegang seperti ini. Jadi dia bentuknya masih dalam keriting gitu, kalian pegang sampai dia udah nggak terlalu panas. Kenapa ini bisa ngaruh? Karena kalau misalnya kita lepas begitu dia masih panas kayak tadi, kan dia langsung jatuh kayak gini ya. Ada berat dari rambutnya sendiri yang akan narik dia ke bawah. Itu akan bisa bikin keritingannya lebih renggang daripada kalau kamu diemin sampai dia dingin kayak gini. Tekan sama kamu kayak gini, dia akan lebih padat keritingannya dan akan lebih dekat gitu. Jadi dia akan lebih tahan lama ke depannya. Udah nggak anget lagi. Baru aku lepas, baru aku jatuhin ke badan aku, dan baru aku lakuin rambut yang lainnya.
Untuk alternatif dari tips yang ketiga tadi, itu kan emang agak panas untuk kita langsung pegang setelah dicatok. Aku sih nggak ada masalah, tapi kalau kalian yang nggak kuat sama panasnya, bisa diakalin pakai penjepit rambut yang hitam-hitam kayak gini. Pakai penjepit rambut yang tipis-tipis hitam kayak gini, kamu bisa akalin caranya gimana. Caranya kita akan cetok seperti biasa dulu. Nah, jadi kalau kalian nggak kuat untuk langsung pegang ke tangan kalian kayak gini, yang cara alternatifnya itu pakai jepitan. Jadi bulutannya dibikin satu bulutan kayak gini, dan kalian jepit pakai penjepit rambutnya. Nah, dibikin kayak gini, dan didiemin aja di bawah. Nanti setelah kalian rasa udah nggak panas lagi, kalian pegang-pegang udah nggak panas, baru jepitannya kalian lepas. Jadi kayak gitu aja. Untuk rambut yang lainnya akan aku lakuin pakai tangan, tapi ini alternatif aja. Kalau untuk kalian yang nggak kuat untuk pegang rambutnya ketika masih panas, bisa pakai bobby pins kayak gini, jepit rambut hitam yang kecil-kecil kayak biasa. Kalau udah kayak gini, terakhir aku lakuin adalah aku ambil sisirnya dan aku agak pecahin keritingnya lagi, jadi dia lebih besar-besar. Nah, tips terakhir yang aku bisa kasih ke kalian adalah setelah kalian udah keritingin rambut kayak gini, kan biasanya kita pergi, dan kalau kita pergi kan biasanya kita pakai mobil, atau nanti kita sering duduk dimanapun itu, di restoran atau di bioskop atau kemanapun. Kalau kalian pengen bikin catokannya lebih tahan lama, rambutnya jangan sering kegencet atau pas lagi nyender gitu. Rambutnya jangan ketekan di belakang, karena kalau rambutnya ketekan di belakang, kan badan kita kan juga punya warmth tersendiri kan, kita kan juga punya kehangatan dari badan kita. Itu nanti kalau kalian lakuin itu lama-kelamaan, dia juga akan bikin rambut lurus gitu. Ngerti gak sih aku ngomong apa? Kalau kamu jepit rambut kamu yang ada di belakang ke kursi yang di belakang kamu, dia akan lurus lebih cepat. Dan itu lama-kelamaan walaupun nggak panas dan kalian mungkin ngira itu nggak ngaruh, tapi kalau dari pengalaman aku itu ngaruh banget. Terutama kalau kamu tinggal di Jakarta dan di mobil lama dan di mobil macet dan panas juga udara dari luar, itu akan ngaruh banget. Kedepanin dulu rambutnya semuanya sampai belakangnya kosong, baru nyender. Jadi itu dia untuk videonya, semoga kalian suka dan semoga video ini membantu. Aku emang bukan expert di masalah hairstyling atau masalah rambut. Ini yang aku katakan di video ini berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi kalau kalian punya tips dari kalian masing-masing, apa aja yang udah kalian alamin atau kalian baca atau kalian dengar yang bisa bikin catokan lebih bagus dan lebih tahan lama, terus komen di comment section di bawah. Aku akan senang banget untuk bisa mempelajari hal baru dan kita bisa sharing. Ya, sekali lagi thank you so much for watching guys. Bye.